kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan kembali disegerakan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk ke ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang seluruh jemaat untuk mengatur waktu bersatu sejenak untuk mengucapkan syukur kita yang paling dalam kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami semua. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Bapa di surga. Mengucap syukur atas kebaikan pertolongan penyertaan Bapa. Sehingga pada hari ini Bapa kembali kami boleh bersama berkumpul kami beribadah kepada-Mu di surga. Terima kasih buat segala pertolongan penyertaan-Mu, buat segala kebaikan sepanjang kehidupan kami di surga. Pagi hari ini kami mohon Kau persiapkan seluruh hidup kami beribadah kepada-Mu. Siapkan seluruh hati pikiran kami Tuhan untuk kami beribadah kepada-Mu. Beri kami kerinduan, beri kami kehausan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami sukacita-Mu untuk membesarkan nama-Mu di surga. Juga kami kerinduan akan kebenaran firman-Mu di surga. Kau tolong kami, persiapkan seluruh hidup kami, layakkan kami untuk memuliakan nama-Mu, layakkan kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu di surga. Kami menyerahkan kepada kami dalam tangan-Mu Bapa, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa-Mu, dan kami juga bersatu hati dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa pemuda di udara yang tidak mengganggu ibadah ini Bapa. Bersatu hati kami padamkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami mohon kuasa Roh Kudus itu saja yang berceritakan kami pada hari ini. Kau curahkan sukacita-Mu, Kau curahkan berkat-berkat-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat di tempat ini Bapa. Dan bila segala hormat, kebesaran, kemuliaan, pujian kami kembalikan besar kemuliaan nama-Mu sejati di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, Kau yang beracara, Kau yang memimpin kami dari awal sampai selesainya nanti. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Akulah kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar segala kemuliaan, keagungan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib karya-Mu, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami Tuhan untuk tidak mengucap syukur kepada-Mu. Tidak menaikkan pujian kami kepada-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Walaupun kami datang mungkin Tuhan dengan berbagai keadaan kehidupan kami Tuhan, beban pergumulan kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, mau menegakkan segala beban kami
setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau imani pujian ini. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan Tuhan selalu menolongku. terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ini berkata bahwa Engkau-lah Allah yang berdalam dalam kehidupan kami, bahkan dalam semesta ini Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mau katakan itu, kami mau imani pujian itu Tuhan dalam hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Dan sebentar kami mau memuji nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Dan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Panaskan, tapi saya yakin kita semua bersuka cita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita lambaikan tangan kiri kanan. Kita naikkan pujian ini. Masih berdoa dengan hati berpujian. Haleluya. Kita mengatakan Dia baik. Haleluya. Hadiratnya, nyanyi bersama agungan
Katakan
sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, biarlah itu Tuhan menjadi persembahan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang akan menemukan firman-Mu, pakai beliau lebih heran lagi untuk mengungkapkan isi firman Tuhan. Dan bagi kami Tuhan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, berkati hati telinga mata kami Tuhan, biarlah kami hanya terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bila menjadi doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan untuk kembali kita akan memberikan. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan ingatkan lagi setelah ini kita ada acara donor darah ya. Saya berharap saudara daftar dan saudara bisa lolos juga. Jadi kadang-kala sudah daftar tapi tidak lolos juga. Ya karena terus informasi sampai sekarang banyak pasien-pasien kadang-kala kesulitan darah ya. Dan biarlah juga acara diakonia donor darah kita ini banyak orang yang sedang membutuhkan darah untuk mereka tertolong ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita masuk pada pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 3 ayat saja kita akan fokuskan. Mari jemaat Tuhan, baik yang ada di lantai atas ini bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Jemaat Tuhan juga saudara mengikuti ibadah online boleh bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian ya. Kita baca bergantian, saya ayat 15, saudara ayat 16, nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15 saya baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, pada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Baca bersama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saudara, ayat ini adalah ayat-ayat yang muncul, saudara, di mana pesan-pesan Yesus setelah Yesus bangkit. Jadi begini, setelah Yesus bangkit, itu masih ada 40 hari Yesus ada di muka bumi ini. Dia tidak langsung naik ke sorga. Makanya nanti tanggal 26 kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, kan begitu. Jadi dari peristiwa kebangkitan Yesus, saudara, ada 40 hari lagi Yesus masih bertemu dengan para murid-muridnya, bahkan orang banyak. Nah, bahkan kita lihat ayat yang ke-15 dikatakan tadi, sesudah sarapan. Jadi Yesus pun masih makan. Jadi Yesus bangkit itu, lalu saya sudah jelaskan, itu bukan tubuh roh ya. Dia masih ada tubuh jasmani. Ya. Ada tubuh jasmani, bahkan masih makan. Terangkat dia itu pun ya ada tubuh jasmani. Tapi nanti kita akan bahas tentang kenaikan di tanggal 26. Kita akan membahas sekarang adalah poin di mana salah satu pesan Yesus pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga itu, dia bertemu dengan Simon. Dia berkata kepada Simon bahwa
gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga inilah salah satu pesan penting, saudara. Kenapa dikatakan penting? Karena dia menyebut 3 kali. Ya, 3 kali dalam penyebutan Yesus berulang-ulang dengan kata yang sama. Di dalam mempelajari Alkitab, kalau orang sekolah Alkitab atau teologi ya, saudara, 2 saja kata yang sama di dalam satu perikop itu harus dicari karena itu sangat penting. Apa maksud itu? Apatah lagi dia memiliki 3 kali. Itu prinsip dalam mempelajari Alkitab, saudara. Ketika menemukan ada kata yang sama dan orang yang sama menyampaikan, itu sangat penting. Itu hanya 2 kali. Dan ini kita melihat itu adalah 3 kali. Sama dengan saudara kalau di rumah, saudara bilang ke anak saudara, itu kata-kata yang sama. Dia mau ke sekolah, nah hati-hati di jalan ya. Saudara pasti ada begini. Ketika saudara bilang 2 kali, nah hati-hati di jalan. Kok sampai 3 kali hati-hati? Berarti pemberi pesan itu, karena mungkin dia telah ada dalam imajinasi, saya itu habis nonton. Di jalan dia lewati itu hujan, di jalan dia ada yang celaka. Sehingga dia punya maksud, sampai 3 kali dia berpesan. Atau dia berpikir orang tua itu, saya lihat tuh ada tawuran. Nah gitu, anak-anak di sana. Sehingga dia pesan baik-baik. Jadi ada pesan khusus, ada sebuah penekanan yang penting di dalam karena dia memiliki menyampaikan dengan cara penyampaian yang berulang-ulang. Nah, kita akan masuk di sini, saudara. Sekarang kita akan melihat, saudara, dalam pesan Yesus yang akan kita bahas adalah tentang dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus dikatakan dia ada pada posisi dialah gembala agung. Nah, sekarang saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, sekarang siapa yang akan menggembalakan domba-domba? Ingat, orang percaya itu begini, saudara. Orang percaya, salah satu sebutan kepada orang percaya itu anak. Anak, saudara. Dan juga domba, digambarkan domba. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya, dan saya sebagai orang percaya, mau tidak mau salah satu sebutan Tuhan buat kita itu domba. Tuhan yang memberikan itu, saudara. Bilang kiri kanan, kita ini domba-dombanya Tuhan. Haleluya. Oke, saya harus bawa saudara begini. Cara berpikir saudara harus melihat ini hanya sebuah gambaran. Bukan secara tekstual ketika dibilang kamu adalah domba-domba terus satu penghinaan pada kita, bukan. Itu hanya sebuah gambaran, bukanlah berarti secara teks domba dan kita ini binatang domba, bukan, saudara. Kita akan melihat, saudara, kenapa Yesus menggunakan sebuah perumpamaan itu, mengenakan kita sebagai orang percaya sebagai domba, dombanya Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba itu. Nah, tentu kita akan melihat dulu, saudara, kenapa dia menggunakan domba. Dia tidak berkata anak, saudara, tapi dia memesan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus lihat dulu karakter dombanya apa. Ya, saudara. Begini. Sebelum saya masuk kepada domba, di dalam tubuh Kristus ada 5 jawatan di dalam. 5 jawatan seperti jabatan itu, dan itu hanya pemberian dari Tuhan. 5 jawatan yang saya maksud itu ada namanya penginjil, ada namanya apa, saudara, nabi, ada namanya pengajar atau guru, ada namanya gembala, satu lagi apa ya? Rasul, ya saudara. Jadi 5 jawatan ini memang Tuhan yang memberikan langsung, saudara. Ya, tidak semua bisa mendapatkan itu. Tidak semua juga punya 5 jawatan. Dia hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Nah, tentu Simon Petrus ini dia memiliki satu jawatan, itu disuruh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia punya jawatan gembala. Setelah itu, saudara, ketika mengenal dia ada jawatan, saudara, terus kepada Simon Petrus, dan itu secara rohani atau Tuhan yang berdaulat memberikan terus itu kepada generasi sampai sekarang ini. Sehingga saudara mengenal seperti konsep kita khususnya ada di GPDI ini, saudara, konsep secara umum adalah pengembalaan. Ya, seperti saudara ada di tempat ini, saudara ada dalam suatu pengembalaan, dan Tuhan memberikan tentu kepada saya jawatan itu.
jawatan itu. Jadi tidak semua saudara di sini diberikan itu, saudara, diberikan jawatan pengembalaan atau sebagai jawatan gembala. Nah, oke, saya tidak bahas tentang jawatan. Sekarang saudara, kita akan melihat kenapa Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Setelah ada jawatan itu ada domba-domba. Perhatikan saudara, ini domba ini punya karakter yang sebetulnya saudara, kalau kita melihat ke sana itu kurang apa saudara? Bukan kurang baik, tapi saya mau bilang begini. Salah satu karakter domba itu disebut, saudara lihat di Google saja, itu domba itu adalah disebut binatang yang bodoh. Kedua, pelupa. Kenapa saudara? Makanya domba itu selalu perhatikan, selalu harus ada gembalanya. Itu kalau saya kasih perumpamaan agak berbeda, saudara. Tapi ini perumpamaan kepada betul-betul kepada binatang ya, tidak mengalegorikan dengan saudara dan saya, tidak. Kalau saudara pernah pelihara anjing, terus saudara punya domba, itu anjing saudara bawa dari rumah, bawa dia ke satu titik, saudara. 3 kali saja saudara pulang balik. Terakhir saudara lepas dia bisa balik lagi ke rumah. Itu anjing kan? Tapi kalau domba, sama rutenya, saudara bawa dia ke sana, balik lagi ke kandang, bawa balik lagi. Terakhir ketiga kali, taruh dia di sana, lepas lagi, nggak bisa balik ke kandang, nggak bisa balik. Dia tidak bisa ingat. Supaya saya memberikan perumpamaan ini agar supaya saudara kebayang, saudara. Oh, kenapa Tuhan bilang kepada Simon, gembalakan domba-domba ini. Cenderung manusia, ternyata orang percaya, saudara, cenderung itu pelupa. Cenderung itu kita ini punya hak kehendak bebas namanya. Kehendak bebas. Itu sebelum saya masuk pada pengembalaan, di rumah saja saudara, kalau anak-anak kita tanpa ada kendali dari orang tua, berani lepas saudara, anak itu lepas dari kendali kita, dia bisa kemana-mana saja saudara. Dia entah dia mau pulang tengah malam, mau-maunya dia. Itu cirinya saudara. Sehingga kadang-kadang anak kita kalau tidak diajar saudara dari awal seperti digembalakan dalam rumah tangga, bisa dibilang anak-anak kita itu saudara, jangankan anak-anak kita pun begitu saudara. Pernah jadi anak semua saudara. Kalau tanpa ada dikendalikan atau digembalakan oleh orang tua dalam keluarga, itu sendirinya bisa jadi semau-maunya, kan begitu. Karena merasa punya kehendak bebas. Dan itu memang ada. Nah, apatah lagi saudara bicara dalam sebuah jemaat begitu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu betapa penting sekali saudara, dia memang harus ada dalam sebuah pengembalaan. Nah, kita akan bicara sekarang ini saudara, masuk pada poin-poinnya adalah begini. Ketika pesan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, saudara, dikarenakan begini saudara. Karena poin yang pertama kita akan bahas begini saudara, atau membuat sebuah pertanyaan, kenapa ya Yesus bicara kepada Simon sampai 3 kali? Tadi kita sudah dapat bahwa itu adalah hal yang penting. Sekarang kenapa itu penting saudara? Nah, mari kita lihat pertama saudara. Karena saudara, dikatakan begini, domba itu memang mudah hilang. Mudah hilang itu domba. Baru sedikit saya bilang, saya gambarkan itu domba itu seperti ini. Yesus menggunakan itu karena memang begini ya saudara, di 2000 tahun lalu, bahkan lebih dari itu, di posisi di Israel itu, mereka itu punya 3 pekerjaan utama. Kalau di pinggir Danau Galilea, mereka rata-rata pekerjaannya nelayan. Makanya mereka di nelayan itu pernah Tuhan bilang perumpamaannya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus kasih perumpamaan itu lagi kan, karena mereka cenderung penjala ikan, itu pekerjaannya. Nah, ada juga mereka saudara, pekerjaan mereka itu, orang Israel zaman dulu itu bertani. Makanya Yesus kadang-kadang kasih perumpamaan menabur begitu. Karena pola-pola hidup mereka untuk mudah ditangkap begitu. Mereka pekerjaannya bertani. Nah,
Yang ketiga juga adalah mereka itu bekerja juga di orang Israel itu sebagai peternak. Begitu. Makanya Yesus juga pakai perumpamaan ini untuk memudahkan mereka memahami. Nah, supaya saudara juga paham kenapa kadang-kala perumpamaan itu digunakan. Karena memang untuk satu pendekatan dengan sebuah tujuan supaya cepat paham akan kebenaran firman Allah. Nah, sekarang yang kita gunakan sekarang ini adalah tentang Yesus berkata tentang domba-domba ini. Nah, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita salah satu disebut domba. Begitu, saudara. Nah, ketika kita memahami sebagai domba, oh domba itu ternyata seperti itu. Pada dasarnya tidak mengerti. Pada dasarnya mudah hilang ini domba. Nah, sehingga bagi kita mempelajari kenapa harus adalah gembala kan katanya. Karena gembala itu dia akan memimpin, dia akan mengajar, dia akan memberi makan dan lain sebagainya tentang kebenaran firman Allah. Begitu. Nah, ketika kita menyadari, saudara, menyadari seperti ini, gembalakanlah domba-dombaku. Karena dikatakan domba-domba itu, atau alasannya Tuhan berkata 3 kali itu, dikarenakan domba itu mudah hilang. Coba kita ambil ayat pendukung untuk masuk saudara memahami. Kita ambil dalam Lukas 15, saudara. Lukas 15, kita baca ayat 11. Bergantian ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12, saudara, 2-3. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ini hidupnya dengan nafas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, sama-sama, 2-3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oke, terima kasih. Perhatikan, saudara, anak ini dikatakan, ini perumpamaan ya, saudara. Jadi, saya sudah bilang tadi, kadang kita disebut anak, kadang domba ya, domba, anak. Nah, ini penyebutannya anak, dan ini adalah sekali lagi suatu perumpamaan. Dikatakan ketika anak ini, saudara, ada dalam, saya bilang tadi, dalam keluarga atau dalam pengembalaan, saudara, dalam sebuah pengembalaan, dia mengalami berkat Tuhan. Nah, ketika dia mengalami berkat Tuhan, saudara, dia coba keluar dari pengembalaan itu. Dia coba tinggalkan, saya tidak mau hidup dalam pengembalaan, saya mau hidup semena-mena. Nah, ini saya bilang tadi, ciri domba. Ciri domba itu. Domba itu entah dia sudah didapat berkat, dapat makanan, banyak sudah kenyang, saudara, dia cenderung akan hilang juga. Seperti anak yang bungsu ini, saudara, dia pergi juga. Setelah dia mendapatkan berkat ini, dia terhilang dari komunitas saudara, pengembalaan atau komunitas rohani. Satu pengembalaan ini juga saya pernah berkata di sini bahwa saudara harus hidup dalam komunitas rohani. Mesti ikut itu, saudara. Nah, saya tidak bahas dulu itu. Kita bahas dulu tentang Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi si Simon Petrus ini posisinya telah menerima jawatan gembala, otoritas sebagai gembala, dan sekarang dia berhadapan dengan domba-domba. Nah, itu dia harus menuntunnya, dan ternyata saudara, di mana penting dia harus melihat, dia harus menjaga, karena domba itu memang mudah hilang.
Ini bukan ukuran begini, oh saya kalau sudah jadi domba Tuhan, sudah jemaat Tuhan, Tuhan berkati saya, itu saya pasti akan di sini. Tidak juga. Tidak juga. Ketika orang ternyata mengalami berkat Tuhan, saudara, dia bisa terhilang juga. Atau sebaliknya, aduh saya sudah ikut Tuhan, tapi ekonomi saya belum dipulihkan, saya sakit belum disembuhkan. Itu bisa hilang juga. Jadi tidak menjamin pribadi seseorang itu apakah lagi sulit, ataukah dia lagi dalam keberkatan Tuhan, dia bisa hilang sebagai orang percaya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, saudara, satu sikap yang baik sebagai penerima jawatan gembala dan juga sebagai domba harus menyadari bersama-sama bahwa apakah saya sebagai domba hidup sekarang masih dalam pergumulan, ada masalah, ataukah saya sedang ada dalam keberkatan Tuhan, harus memberikan diri digembalakan, karena kita bisa terhilang. Harus memberikan diri itu, sudah harus menyadari itu, sehingga saudara kita terus terus di dalam pantauan sebagai gembala itu. Saya ingat begini, saudara, ketika pada waktu ke Israel itu ya, ke Israel, terus dari Mesir itu akan pergi masuk ke Israel, itu kan kita naik bus ya, naik bus terus melewati padang gurun yang panjang sekali itu. Ya, saya ingat pada waktu itu saya melek mata, dalam arti kata karena kan capek di sana di Mesir. Kalau sudah di bus itu, orang sudah capek tidur, cenderung tidur. Jadi pada waktu itu saya sudah tidur, tapi tahu-tahu saya buka mata, saya lihat banyak yang tidur. Terus saya lihat busnya kenapa berhenti, padahal tadinya kan kencangnya luar biasa. Ya pelan-pelan saya jadi lihat ke jalanan. Saya bilang kepada bukan kepada supirnya tapi kepada pembimbingnya, ini kenapa domba-domba ini mati? Dia bilang begini, ini ketabrak bus. Kita itu sering seperti itu di sini. Oh, kenapa domba-domba yang bisa ketabrak? Itu dia cuma bilang begini, itu domba-domba nakal. Dia bilang begitu. Itu karena mereka itu sengaja, maksudnya mereka biasanya gembalanya sudah taruh mereka di padang, kasih makan dulu kan, kasih makan. Tapi kadang-kala memang gembalanya mesti pergi dulu. Pokoknya dia sudah taruh di situ, entah gembalanya pergi mungkin makan atau pergi mandi, dia cuma kasih umpama begitu. Tahu-tahu ada yang menyeberang jalan. Jadi dia tidak dalam tuntunan gembala itu. Sehingga dia langsung menyeberang, dan mereka kalau menyeberang itu tidak ada lihat kiri, lihat kanan, tidak ada. Pokoknya dia lihat satu sudah pergi, ngikut semua begitu. Makanya cenderung dibilang tadi, saudara, domba yang binatang ini ya, saudara, memang dia cenderung bodoh, kata dibilang begitu. Cenderung bodoh, cenderung pelupa, ya. Sehingga dia langsung menyeberang jalan dan bus ini langsung menabrak. Itu banyak sekali. Saya bilang, aduh, ini 20 ekor domba mungkin ada di jalanan itu. Sehingga busnya mesti belok-belok, jangan sampai dia terlindas lagi. Karena ini di padang gurun, saudara, di padang gurun. Ya. Nah, kita balik lagi, saudara, kembali lagi tentang bagaimana, saudara, sebagai domba, memang kita harus menyadari dan memberikan diri ini. Memberikan diri, saya harus digembalakan. Haleluya, saudara. Harus menyadari itu, saudara. Beri diri untuk memang digembalakan. Nanti kita akan membahas di poin kedua, saudara, tentang Mazmur pasal 23. Ya, Mazmur 23 bagaimana beri makan, bagaimana dia membaringkan di air yang tenang. Itu dalam poin yang kedua kita akan bahas. Tapi kita fokus dulu di sini, saudara, untuk membuat saudara jemaat Tuhan untuk poin yang pertama ini. Kenapa Tuhan Yesus berpesan 3 kali berulang-ulang kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, supaya, maksud Yesus, supaya domba itu tidak hilang. Karena baik daripada Simon, dia harus memberi diri, oh ya, saya harus menerima, melaksanakan jawatan itu.
untuk menggembalakan, tapi jemaat juga harus memberikan diri untuk digembalakan. Itu maksudnya. Haleluya saudara. Saya jadi ingat begini saudara, menerima jawatan gembala. Saya dulu saudara, tahun 1999, saya dan ibu gembala ini. Jadi ketika saya menyadari saya sudah terima jawatan itu. Tapi sebelum saya masuk situ, kita di GPDI punya prinsip begini. Pertama itu merasa dia dipanggil Tuhan. Sistem di GPDI itu, kalau dia mau jadi hamba Tuhan atau jadi gembala, itu prinsip utama dia harus sekolah Alkitab dulu, begitu cara. Sekolah Alkitab kelas 1, praktek lagi, masuk lagi kelas 2, praktek lagi, sekarang sudah dituntut lagi, masuk lagi ke S1. Setelah itu dia bisa masuk S2. Itu prinsipnya, mesti dia belajar dulu. Nah, setelah itu saudara, dia akan ada Tuhan kasih memang jawatan gembala, ada yang tidak. Atau pengajar, ya kalau saya memiliki 2 jawatan sekarang ya, baik sebagai gembala sidang, saya juga mengajar di baik STT dan juga sekolah Alkitab. Ya. Saya bilang sekarang saya bahas dulu tentang pengembalaan, saudara. Saya ingat tahun 99. Saya merasa saya sudah diberikan jawatan gembala, tapi baru jawatan begitu. Jadi saya mesti pergi cari tempat kan pengembalaan untuk cari domba-domba di situ. Bahkan saya dan ibu gembala yang tahun 99 kami pernah cari di Gereja Alam Sentosa situ, karena ada jemaat GBD Kelapa Gading juga dulu punya rumah di sana. Waduh, ini belum ada jalan nyambung di sini dulu 99 tidak salah. Belum sambung Cilencingnya, mesti masuk dari Cibinong dan dari Bekasi. Dari Cibubur belum bisa tembus di jalan sini. Ya 99 kenapa? 99 saya tidak ada. Perumahan kota wisata sudah ada atau belum? Sudah ada kan itu ya, karena sudah ada di itu ya, brosur. Pokoknya kita keliling sudah, mau cari itu, mau melaksanakan jawatan saya ini. Di mana ini tempatnya? Singkat kata saudara, kami itu dapatnya pertama itu di Lenteng Agung itu, Rancho Indah namanya. Rancho Indah. Saya melapor dalam organisasi, saya ada pelayanan di sini. Oke, jadi kamu layani dulu, nanti SK-nya akan turun. Itu proses kami ketika masuk dalam organisasi. Jadi izin prakteknya. Kalau dokternya sudah lulus, tapi urus lagi izin prakteknya kan. Kita juga begitu sudah. Kita juga sudah lulus, ini tempat kita. Udah kita layani dulu, baru izin prakteknya keluar secara resmi dari organisasi, baru lapor ke pemerintah lagi, baru pemerintah keluarkan lagi surat. Nah sama kita di sini saudara, dari organisasi sudah, dari pemerintah keluarkan. Ya. Izin secara resmi untuk supaya izin prakteknya lah seperti itu. Jadi seperti saya mempraktekannya di sini sudah ada. Nah saya di Rancho Indah itu, ketika saya menjalankan apa ini seperti Simon Petrus ini sebagai jawatan gembala, saudara, pertama kali saya ingat kami melayani berdua. Kami berdua saja. Ibadah saya itu tidak bisa main musik sama sekali, saudara. Ibu gembala juga tidak bisa. Sekalipun ibu gembala lebih pintar, dia tidak bisa main musik apa, tapi dia bisa tahu main di kuncinya apa orang ini, dia sangat mengerti. Terus kita nyanyi, kita ibadah. Bagaimana mulai ibadah ini? Jawatan sudah ada. Dombanya siapa? Ya dombanya ibu gembala dulu lah. Jadi berdua. Saudara, kami memulai pertama di Rancho Indah itu akhirnya kami tidak bisa main musik. Kami pakai kaset. Dulu tape itu masih kaset kan, pita. Jadi putar lagu rohani, kami nyanyi. Dulu kan ada satu lagu, tar berhenti lagi, pindah lagi kan begitu kaset dulu kan. Kalau sekarang kan sudah medley terus begitu. Kalau dulu kan dia ada stop dulu, pindah lagi kan dulu kayak lagu lain. Jadi kita nyanyi begitu berdua. Ibadah minggu. Singkat kata saudara, beberapa kali satu waktu ada yang ketok rumah. Tok. Tanya, Pak, mau tanya, kenapa? Di sini ada ibadah ya? Oh, iya saya bilang, kalau minggu ada.
Oh, rame sekali ya. Wah, dalam hati saya, kok rame? Wah, dia kan dengar pakai tip kan saudara, kan rame. Waduh. Terus dia bilang begini, boleh nggak saya mau ibadah di sini? Saya bilang boleh. Wah, oh iya nanti minggu saya mau ikut ibadah ya. Iya. Wah, kita ini udah pikir-pikir, wah dia kan pikir rame kan begitu. Padahal kita pakai kaset. Saudara, singkat kata akhirnya dia datang, kita terus terang. Kita ini pakai kaset karena kita baru merintis. Saya baru menjalankan otoritas saya sebagai jawatan gembala. Tapi tidak apa-apa, saya mau ibadah di sini. Dia ikut ibadah. Dia seorang pembantu rumah tangga, saudara. Pembantu rumah tangga di perumahan yang sama di Ranco di belakang. Puji Tuhan, dengan kita jalankan itu, saudara, sebagai jawatan gembala. Cuman berapa kali kita ibadah di situ, saya ingat Ibu Evi Suryadi, ya, dia masih jemaat di sini. Itu rukonya sudah selesai, belum selesai total waktu itu. Pak Amin mungkin masih ingat ya, karena kan kebakaran 98. Habis itu saya juga pada waktu itu saya ingat juga, saudara, saya bersaksi sedikit deh. Saya turun dari kapal 98 itu, saudara, itu kerusuhan. Saya main percaya diri, mau jalan, turun dari kapal. Tapi sudah lihat-lihat dari video kan, sudah ada mobil, dan di dalam kapal laut itu orang sudah bilang susah taksi. Wah, saya bilang begini, waduh, saya mau datang mau datang praktek waktu itu, tamat sekolah dari Tenteng. Loh, siapa mau jemput saya? Oh, tahu-tahu saudara turun dari kapal ada yang pakai kacamata hitam, panggil nama saya, siapa itu? Ternyata itu Pak Amin itu. Ya, Pak Amin ya. Saya tidak ada janjian, saudara. Tapi ternyata Tuhan sudah siapkan. Nah, sini, waduh, kamu tidak ada mobil lagi, kata begitu. Ikut saya saja. Wah, sudah, saya ikut ya, Pak Amin ini. Ikut, ya Pak Amin kan yang jemputnya. Bukan jemput saya, tapi mamanya ya. Tapi saya ada di situ. Wah, dia bilang, mata kamu itu, waduh, mata itu pastilah. Zaman 98 kan mata kita ini agak serem-serem katanya kan gitu. Apalagi dia pakai kacamata hitam. Nah, sudah saya tolonglah di bawah, bawalah di ruko itu. Wah, saya lihat, aduh, masih ada asap-asap, masih ada karena bekas ban. Wah, sudah habis, sudah rata dengan tanah. Nah, singkat kata bahwa tadi itu direnovasi. Jadi Ibu Evi ini bilang, sudah pakai tempat saya, mau nggak? Oh, saya bilang mau, gitu. Jadi kita ibadah di situ, ya pakai di situ. Ya, itu saya menjalankannya terus bertambah dan ya bertemulah keluarga Hakim dan lain sebagainya. Kita pindah di kota wisata, ya bertemu hal dengan mereka Nelly ini. Dulu masih, sekolah minggu ya. Ini sekolah minggu pertama, saudara. Mereka ini juga. Ya. Jadi dari saya, saudara, tentu memang ketika Tuhan memberikan jawatan itu, seperti Simon Petrus, dia harus menjalankan itu. Karena Tuhan bilang, itu bukan dombamu, itu domba-dombaku. Kamu jalankan jawatanmu itu. Nah, terus berjalan, saudara, seperti kita kalau kita melihat sekarang ini, saudara, kita ada di tempat ini, saudara dan saya ini, memang kita ini status saya juga domba, saudara. Hanya saja saya punya kelebihan, ada jawatan gembala. Begitu, saudara. Ada jawatan gembala. Ini hanya jawatan, tapi gembala sesungguhnya, gembala agung itu adalah Yesus. Amin, saudara. Yesus gembala agung kita. Nah, sehingga Yesus mau berkata kepada Simon Petrus, kamu jalankan jawatanmu. Sekarang juga domba-domba itu menyadari untuk supaya dia memberikan diri harus digembalakan. Karena kalau tidak, kamu itu mudah hilang, katanya begitu. Kamu itu mudah hilang. Karena untuk memahami kebenaran firman Allah, tidak hanya sekedar kita sudah percaya Yesus. Ini Alkitab ini kalau jadi buku kan tebal sekali. Siapa pegang Alkitab buku di sini? Coba ibu angkat. Itu tebal sekali kan. Kita nggak bisa langsung pahami. Memang kita mesti dengar kebenaran firman Allah supaya dikatakan kita tidak hilang. Apakah kita pada posisi masih belum mengalami kesembuhan, belum mengalami mungkin pemulihan ekonomi luar biasa, ataukah kita sudah mengalami kesembuhan atau sudah mengalami pemulihan ekonomi secara luar biasa, itu tidak akan menjamin kita tidak hilang. Jadi apapun posisinya, apakah ekonomi diberkati, apakah sudah sembuh dari sakit atau belum, kamu harus memberikan dirimu digembalakan supaya engkau tidak hilang.
Karena tujuan utama kita bukan kepada kesembuhan, bukan pada ekonomi yang luar biasa, tetapi sorga yang kekal. Haleluya saudara. Sorga itu. Makanya mesti dikembalakan terus. Jadi memang saudara, kita ini saudara, saya mengenakan jawatan gembala, memang mengajari saudara, menuntun saudara terus sampai kapan? Sampai masuk sorga yang kekal. Haleluya. Berikut lagi saudara begini ya. Tuhan berkata kepada Simon Petrus sampai 3 kali, gembalakanlah dombaku. Supaya begini, katakannya saudara, supaya itu tidak tersesat. Tadi hilang, supaya tidak tersesat. Coba kita lihat dulu saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus 2 kali, saudara, Yesus mengajarkan atau memberikan pesan firman Allah, jangan kamu berikan dirimu, itu berarti kepada orang yang sudah percaya, jangan kamu beri dirimu disesatkan oleh orang lain. Begini ya saudara, di dalam tubuh Kristen, ini tubuh Kristen ya, jadi secara umum ya, untuk di Indonesia ya, khususnya Kristen, di dalam kata Kristen dibilang ada Katolik dan Protestan saudara. Di dalam tubuh ini saja saudara, itu banyak saudara. Pertama saudara akan temukan ada namanya saksi Yehova, kan begitu saudara. Saksi Yehova hanya percaya Yesus itu bukanlah maha kuasa, dia itu hanya ciptaan. Ciptaan pertama dia itu malaikat ya. Baru berubah dia masuk kandung Maria, baru dia lahir. Sekarang dia balik lagi ke surga jadi malaikat lagi. Nah ini juga sudah ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Padahal kita memahami Yesus itu adalah Tuhan, kan begitu. Jadi saksi Yehova sendiri itu ada di dalam, kalau saudara pergi ke Kementerian Agama, kira-kira saksi Yehova ini masuk di mana di dalam Kementerian Agama? Masuknya di dalam tubuh Kristen. Jadi kalau saksi Yehova kemana-mana, dia kan pasti bilang saya Kristen. Nah begitu saudara. Saudara juga bilang Kristen, padahal ini saksi Yehova. Nah Tuhan berkata jangan memberi dirimu. Belum lagi saudara, ada macam-macam saudara ya. Ada lagi apa ya saudara? Ada lagi cara orang-orang liberal saudara, aliran-aliran liberal. Itu Kristen juga, pegang Alkitab. Tapi cara menghadap Alkitab, saudara kan sini entah pegang Alkitab elektronik atau buku ya. Saudara ketika saudara belum baca ya, melihat Alkitab, saudara punya cara pandang melihat Alkitab, langsung melihat Alkitab adalah firman Allah. Itu harus melihat begitu. Kalau orang liberal ini berkata begini, Alkitab berisi firman Allah. Jadi ketika ada Alkitab, saudara taruh ini, saya pakai Alkitab elektronik. Sebelum saya baca, saya harus berkata Alkitab adalah firman Allah. Amin saudara. Tapi kalau orang liberal, tapi juga dia Kristen, dia akan bilang Alkitab berisi firman Allah. Bedanya apa? Kalau kita melihat Alkitab itu seluruhnya adalah firman Allah. Karena Alkitab berkata segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Makanya itu firman Allah. Amin saudara. Tapi kalau orang-orang liberal ini tidak. Dia bilang tidak semua, hanya tertentu saja firman Allah. Nah itu juga Kristen. Itu juga Kristen. Alkitab berkata jangan kau berikan dirimu kepada mereka, karena ini menyangkut kamu masuk surga atau neraka. Haleluya saudara. Jadi kalaupun kita saudara, karena kita ada dalam Kristen dan dalam organisasi GPDI ini, yang memang kita sudah berumur 100 mau ke 100 tahun, 101 tahun ya. Tentu kita punya ajaran dalam gereja ini. Saudara, sesungguhnya ajaran gereja kita di GPDI memang sudah memiliki doktrin yang
bisa dibilang sudah sangat benar, sudah. Gereja manapun mau coba korek doktrin kita, mau cari satu kesalahannya, itu memang sulit sekali. Sulit. Ya oke, saya balik ya. Jadi kembali lagi saudara, bahwa betapa kita melihat melalui firman Allah, Yesus kepada Simon Petrus berkata, kamu kenakan jawatan ini. Jadi kalau sekarang saya berarti mengenakan jawatan sebagai gembala, dan jemaat juga memang harus menyadari, kalau begitu saya harus memberikan diriku, harus digembalakan. Amin, saudara. Nah, dua-dua ini sama-sama kita harus hidupkan, saudara. Supaya apa? Dikatakan tadi, supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak tersesat, dan ayat juga berkata, supaya kita tidak murtad. Amin. Dan pada akhirnya, kalau kita hidup digembalakan, berarti dia berkata, pada hari itu, sebelum hari itu, berarti hari itu hari kedatangan Yesus kedua kali. Saya percaya, saudara, kalau kita mau hidup digembalakan, kita akan masuk pada hari menyambut Yesus datang kedua kali. Haleluya, saudara. Sudah capek-capek kita kerja di muka bumi, sudah bergumul dengan penuh air mata, kerja berangkat pagi, pulang malam, menghadapi segala persoalan. Tapi kalau berakhir di sorga, kita hanya berkata, puji Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah capek kerja di bumi dan lain sebagainya, aduh, terus kalau berakhir di neraka, aduh. Tapi jemaat yang saudara yang hadir di sini, kita semua berakhir di sorga. Bagaimana caranya? Kita harus hidup digembalakan. Amin. Tuhan Yesus berkati, demikian firman Tuhan. Saya bisa sampaikan buat saudara. Dan sekali lagi saudara ingat, ini adalah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ada beberapa poin nanti saya akan bahas lagi ya. Tapi sebelum saya doa, saudara, hari Selasa saya akan kembali ke Manado, karena akan melihat orang tua saya. Waktu 3 hari lalu sebetulnya, sekitar jam 1 mau setengah 2, saya cerita kepada keluarga karena orang tua saya sudah tidak sadar lagi. Setelah saya bicara di telepon, dok, bagaimana dok? Dia bilang berdoa saja Bapak, dan kami di sini sudah tidak bisa tangani karena kemampuan kami di sini rumah sakitnya kecil, sudah seperti ini. Silakan berunding kepada keluarga, saran kami, mereka sarankan bawa ke kota. Sehingga saya putuskan, ayo kita oke, kita akan bawa ke kota. Tapi bilang, dok, tapi tolong di situ dulu, jangan langsung malam ini, saya doakan dulu. Oh iya, silakan. Saya doakan malam itu, dan istri kita berdoa buat mama kami, dan setelah amin, mama kami tetap belum sadar. Tapi pagi hari kita bangun, mama saya sudah sadar, bahkan sudah bisa ngomong. Nah, saya bilang, oke, kita pikirkan lagi, karena dokter juga sudah bilang kita punya peralatan sedikit terbatas, dan singkat kata kami pindahkan ke kota rumah sakit yang lebih besar. Dan puji Tuhan sekarang perkembangannya sudah lebih baik. Jadi doa-doa jemaat juga, dan mohon terus doakan ya. Doakan, hanya saja saya bilang saya tetap mesti pulang, karena mama saya bilang, apa kamu mau lihat saya kalau sudah mati atau masih hidup? Aduh, ini kalau sebagai anak kan saudara, aduh gimana ya? Ya saya putuskan saya mau pulang. Jadi hari Selasa kami akan pulang. Ibu Gembala tidak, kita akan pulang ke kampung saya. Dan tadi saya lihat mama saya bilang di videonya, dia bilang, kamu mau pulang jangan lihat saya di rumah sakit ya, lihat saya di rumah. Wah, saya senang juga. Dia maunya katanya ketemu saya itu dia dalam kondisi sehat. Ya, puji Tuhan, harapan dia, doakan supaya juga kami ketemu dalam tubuh yang sehat ya. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri untuk persiapan kita selesai dan persiapan donor darahnya. Saya langsung berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami jemaat-Mu ya Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini, di lantai bawah dan mengikuti ibadah online, Tuhan, terangilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah gembala agung kami ya Tuhan.
Dan biarlah kami ya Tuhan terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami jemaat-Mu di tempat ini semua masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapa. Doa hamba-Mu di antara kami ya Tuhan ada pergumulan-pergumulan pribadi, baik pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam usaha bisnis pekerjaan mereka, atau pergumulan-pergumulan apapun. Tuhan, hamba taruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jawaban dalam setiap pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Doa kami bersama juga buat orang tua kami ya Tuhan yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau sajalah yang menjamah, Engkau sajalah yang menyembuhkannya. Terima kasih. Rencana kami perjalanan Selasa Tuhan ke Manado, Tuhan sudah mendahului, Tuhan telah memberkati perjalanan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, diserahkan pada Pak Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala untuk pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim rekan worship, multimedia, protokol kesehatan, tim dokumentasi, dan bahkan kita semua yang telah hadir di tempat ini. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Kita akan masuk untuk pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama adalah untuk persembahan bagi jemaat yang mau transfer. Untuk persembahan operasional bisa ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan pembangunan bisa untuk pembelian ruko bisa ditransfer ke rekening BCA digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Yudya Suliar. Bagi jemaat yang ingin mentransfer persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yesus Manolek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan besok kita akan masuki doa puasa mingguan, dimulai tiap hari Senin. Dan pada hari Rabu kita memasuki ibadah komsel online melalui Zoom jam 7.30 malam. Dan minggu ini adalah minggu ketiga, jadi adalah ibadah pengamal Alkitab, masih dilakukan juga secara online melalui Zoom jam 7.30. Dan untuk ibadah WSP dilakukan di 2 minggu kemudian, ke Jumat, di setiap minggu kedua, 4 dan 5, dan sudah dilakukan secara onsite di gereja jam 6 sore. Dan pada hari Sabtu ada doa pagi, masih dilakukan secara online melalui Zoom jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah pemuda dan remaja YMB jam 6.15 onsite di gereja. Dan kembali lagi ibadah minggu, ibadah raya yang pertama jam 7, ibadah raya kedua jam 9, dan jam 11 siang ada ibadah anak, baik itu ada di onsite dan juga online di Zoom. Dan jam 5 sore ada ibadah onsite dan ibadah online di gereja. Ada pengumuman tambahan? Saya jadi ingat saudara ada kegiatan komsel. Kegiatan komsel itu saya mungkin berharap jemaat ikuti. Karena begini, komsel itu konsepnya adalah saudara sharing tentang firman Allah hari Minggu. Karena itu komsel itu memang tidak boleh khotbah. Komsel itu tidak boleh khotbah. Itu memang sharing firman Allah. Ya. Nah, materinya adalah khotbah hari Minggu saudara sharingkan. Di situ saudara boleh tanya, saya tidak ngerti ini. Firman Tuhan hari Minggu bilang ini saya tidak paham. Nah, saudara di situ boleh tanya, saling ngobrol. Kamu ngerti nggak begitu? Itu salah satu pertumbuhan rohani.
ya di dalam komsel ya. Jadi kalau ibadah minggu saudara tidak bisa tanya. Kalau saya lagi khotbah tidak dibuka ruang pertanyaan. Saudara boleh ikut di komsel. Teman saya bilang begini sama saya, yang saya sudah punya 60 ya, 60 ketua-ketua komsel. Dia itu tidak boleh sampai 10 orang. Dia 4 orang, 1 komsel. Terus begitu. Bahannya ya hari Minggu punya. Dan itu telah menjadi ujung tombak bagi mereka untuk memenangkan banyak jiwa. Ya. Nah mungkin jemaat pertama ini saudara bukalah diri mereka untuk mengikuti komsel dulu. Nanti dia sudah bilang saya sudah komsel, saya sudah tidak online lagi. Sudah orang sudah datang karena kan cuma ngumpul 4-5 orang, 6 orang sudah jalan lagi. Dia bilang begitu. Ya saudara, saya harap saudara juga gabung dulu. Nanti kita sudah bisa onsite, kita akan bikin komsel juga bisa beberapa tempat saudara. Materinya kan saudara sudah dengar firman Allah ya, dengar lagi di YouTube begitu. Saudara bahas di komsel itu. Jadi intinya komsel itu bukan saudara dengar khotbah di sana. Saudara sharingkan firman Allah di situ. Ya, itu komselnya. Oke, itu saja sebagai tambahan dari saya. Hanya mendorong untuk saudara ikuti ibadah komsel ini ya. Jadi pertama saudara ikuti dulu di online sekarang ini supaya nanti ketika saatnya sudah bisa onsite, sudah bisa saudara jadi mungkin ketua-ketua komselnya ya untuk memimpin sharing di beberapa tempat itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri ya. Yang ikut ibadah online juga bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah beribadah kepadamu saat ini. Dan kami sangat percaya, setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian doa kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, Tuhan berkati. Para dokter-dokter yang sedang menangani para pasien-pasien, berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka bertugas bekerja. Sebab itu doa kami Tuhan, biarlah bangsa negara Indonesia ini tetap ada dalam genggaman Tuhan, dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk masuk surga bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa kami sepanjang minggu ini juga. Kami akan beraktivitas ya Tuhan. Aktivitas kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mendahului, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan dalam terang firman Allah. Kami lakukan, kerjakan dalam pengurapan dari Roh Kudus. Dan Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang buat beruntung apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Doa kami sekali lagi, donor darah sebentar. Tuhan anugerahkan kepada kami kesehatan, kelayakan untuk donor darah. Dan banyak orang Tuhan yang sedang membutuhkan darah, mereka dapat tertolong dengan anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita, keluarga kita, kesehatan kita diberkati saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.